Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang memahami, mendengarkan, dan menciptakan perubahan. Perkenalkan, nama saya Karunisa, mahasiswa semester 1 Universitas Terbuka, program studi Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pimpinan, rekan-rekan kerja, dan hadirin yang saya hormati. Suatu kehormatan bagi saya untuk berdiri di hadapan Anda semua pada hari ini membahas sebuah topik yang sangat fundamental, namun sering kita anggap remeh, yaitu komunikasi efektif. Kita hidup di lingkungan yang serba cepat dan penuh dinamika. Dalam kesibukan sehari-hari, berapa kali kita mengalami penundaan proyek, munculnya konflik, atau bahkan kehilangan informasi penting? Saya yakin jawabannya seringkali mengarah pada satu akar masalah, yaitu miskomunikasi. Pesan terkirim tapi maknanya tidak tersampaikan. Oleh karena itu, melalui pidato singkat ini, saya ingin menegaskan kembali judul yang kita angkat pada hari ini, pentingnya komunikasi efektif di tempat kerja. Saya akan tunjukkan bahwa komunikasi efektif adalah investasi yang menentukan keberhasilan individu dan kemajuan perusahaan secara keseluruhan. Hadirin sekalian, komunikasi efektif bukan sekedar keterampilan, melainkan tulang punggung bagi lingkungan kerja yang sehat, setidaknya dalam 3 aspek kunci. Pertama, peningkatan kinerja dan produktivitas. Komunikasi yang jelas adalah katalisator kinerja. Ketika tugas didelegasikan dengan akurat dan informasi dibagikan secara merata, koordinasi antar tim menjadi lebih mulus. Risiko kesalahpahaman berkurang, waktu klarifikasi terpotong, dan seluruh proses kerja menjadi lebih efisien. Selain itu, komunikasi yang transparan akan mempercepat pengambilan keputusan karena semua pihak memiliki data yang dibutuhkan untuk bertindak cepat. Kedua, membangun kepercayaan dan mengurangi konflik. Komunikasi yang terbuka menumbuhkan rasa percaya di antara rekan kerja. Ketika informasi disampaikan secara jujur, tidak ada ruang bagi spekulasi atau gosip yang merusak. Lebih jauh, sebagian besar konflik dapat dicegah dan diselesaikan secara tuntas. Komunikasi yang baik mengajarkan kita untuk fokus pada masalah, bukan menyerang pribadi, sehingga tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan positif. Ketiga, mendorong inovasi dan motivasi. Lingkungan komunikasi yang baik itu adalah inkubator ide. Ketika setiap karyawan merasa nyaman dan dihargai untuk menyampaikan gagasan, bahkan yang kritis sekalipun, perusahaan mendapatkan perspektif yang lebih kaya, umpan balik yang konstruktif, dan komunikasi yang suportif. Itu akan meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Nah, itu membuat mereka lebih giat bekerja. Komunikasi yang efektif adalah tanggung jawab setiap individu. Ada 3 kunci praktis yang harus kita asah mulai hari ini. Pertama, proses mendengarkan aktif. Jadilah pendengar yang proaktif, jangan hanya menunggu giliran berbicara. Praktikkan klarifikasi dan konfirmasi setiap informasi yang diterima. Ulangi kembali poin utama yang disampaikan untuk memastikan pemahaman. Ini adalah cara termudah dan tercepat untuk menghindari kesalahpahaman fatal. Yang kedua, gunakan prinsip KISS, keep it short and simple. Pastikan pesan Anda jelas, ringkas, dan langsung ke inti, baik itu dalam email resmi, pesan singkat, atau briefing. Hindari jargon yang tidak perlu. Pilih media yang tepat jika pesan itu rumit. Lebih baik berbicara tatap muka atau melalui telepon daripada mengirim email panjang. Ketiga, berikan umpan balik yang membangun. Saat mengkritik atau memberi masukan, sampaikan dengan empati dan fokus pada substansi atau perilaku, bukan pada individu. Umpan balik yang konstruktif akan memotivasi perbaikan, sementara kritik personal hanya akan merusak hubungan kerja.
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, komunikasi efektif adalah keterampilan yang dapat dipelajari dan investasi yang pasti mendatangkan hasil. Kita telah melihat bahwa komunikasi yang baik akan meningkatkan kinerja, membangun kepercayaan, dan mendorong inovasi. Kegagalan komunikasi adalah kegagalan kerjasama. Maka, sebagai penutup, saya mengajak Anda semua, mari berkomitmen mulai hari ini. Mari kita lebih mendengarkan secara aktif. Mari kita lebih jelas dalam berbicara, dan mari kita membangun lingkungan kerja yang terbuka, di mana setiap suara itu dihargai. Dengan komunikasi yang efektif sebagai jembatan, tidak ada tujuan tim atau karir yang terlalu tinggi untuk kita capai secara bersama. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga kita sukseskan pekerjaan kita melalui komunikasi yang efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.